warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nadhira lahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi rahmatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Mengucapkan selamat datang kepada ikhwan dan juga akhwat sekalian, para peserta yang demikian untuk hari Ahad ataupun beberapa yang juga ikut pada hari Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut atau membuatkannya menjadi amal-amalan yang soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang demikian untuk semester 2 ini alhamdulillah kita telah mengalami kemajuan di dalamnya, yaitu dengan adanya fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya, dan itu semuanya tidak lepas dari keutamaan apabila dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dibedakan dari segi peraturan antara semester 1 dengan semester 2 dari program yang demikian. Di antaranya adalah bahwasanya di semester 2 ini kita akan menerapkan beberapa ketentuan untuk menghafal, terutama menghafal ayat dan juga hadis. Untuk hari ini kan pelajarannya usul salasah dan juga arba'in nawawi, dan juga insyaallah yang ketiga adalah bahasa Arab. Untuk usul salasah insyaallah akan ada perintah, kewajiban, fardu untuk antum semua yang hadir di sini untuk menghafal beberapa yang telah ditentukan, menghafal beberapa ayat yang telah ditentukan. Jadi itu hukumnya wajib bagi antum semua. Juga dalam arba'in nawawi insyaallah akan ada perintah untuk menghafal hadis, terutama matan hadis. Akan kita perintahkan kewajiban untuk menghafal, dan ada setorannya nanti di pertengahan semester dan juga di akhir insyaallah ada setoran itu. Wajib untuk semuanya, dan tidak ada yang boleh merasa keberatan. Kalau merasa keberatan alhamdulillah, tetap aja tidak berubah hukumnya, tidak bisa menjadi sunnah wajib. Baik, itu peraturan pertama. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya kita mengharapkan bagi siapapun untuk terlambat. Jadi ini takdir untuk antum sekarang. Besok-besok jangan terlambat lagi. Dan kemungkinan untuk pekan depan mudah-mudahan kita bisa mengunci pintunya dari dalam. Jadi yang datang lambat kajiannya di luar insyaallah, kajian bisu tanpa mendengar apa-apa ya, sampai pengajian yang kedua, sesi kedua baru dia boleh masuk. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya karena antum di sini juga ada sesuatu yang antum korbankan dari uang, jadi antum harus menghargai pengorbanan antum dengan cara selalu masuk dan tidak terlambat. Adapun tentang absensi, kita menentukan jika 4 kali seseorang manusia yang ikut beserta di yang demikian ini tidak masuk 4 kali walaupun dia sakit dan sebagainya, untuk yang kelima kalinya dia akan dihapus dari absen ini dan tidak boleh masuk kecuali nanti setelah Ramadan. Insyaallah baru boleh masuk. Oke, setuju? Saya nggak peduli ya, nggak setuju terserah. Tapi memang sudah seperti itu takdirnya. Jadi silakan saja kalau mau uji coba tidak masuk 4 kali kalau mau tahu berarti ya. Walaupun izin, sakit, panuan, surapan dan sebagainya terserah tuh. Kecuali kalau akhwat kita beri dulu satu, yaitu hamil. Kalau misalnya hamil melahirkan, nah baru dia boleh diizinkan. Kalau misalnya 5 nggak boleh masuk, karena yang keempat dia mengeluarkan anak, nggak apa-apa, 5-nya boleh masuk.
Adapun yang laki-laki, misalnya musibah, kecelakaan, masuk rumah sakit, kemudian nggak keluar-keluar, itu baru kita riok dulu. Seperti itu ya. Nah ini pengetatan ini kita tunjukkan supaya tidak ada pemudah-mudahan dari peserta. Jadi bisa seenaknya saja keluar masuk, dan juga terlambat masuk tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa dosa. Ini tidak kita inginkan. Dan ini beda ruangannya. Kalau yang sebelumnya apa? Ruangan terbuka. Jadi mau masuk merayap, tiba-tiba masuk, berusukan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kecuali kalau antum punya ilmu tertentu untuk bisa menembus tembok, itu terserah. Dan kita mulai kajian Taisir al-Usul Bitalkhis Usul al-Mahmul Bisyarah Thalathatul Usul. Kitab ini adalah kitab yang dengan izin Allah dan dengan fadl darinya saya talkhis atau saya ringkas dari kitab bernama Usul al-Mahmul. Usul al-Mahmul, syarah dari kitab Thalathatul al-Usul atau yang biasa dikenal oleh banyak orang al-Usul al-Thalathah. Al-Usul al-Thalathah itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kitab al-Usul al-Thalathah adalah kitab yang dipelajari oleh semua orang di daerah Najd dan sekitarnya ketika itu. Jadi ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad As-Sa'ud itu berkembang, kitab al-Usul al-Thalathah atau Thalathatul Usul itu yang sebenarnya lebih sahih. Itu dipelajari oleh semua kalangan, baik terutama kalangan anak kecil. Itu semua mempelajari dan menghafal matanya. Tapi kita tidak mewajibkan untuk menghafal matanya karena itu akan memberatkan semua peserta sepertinya. Kitab Thalathatul Usul ini mencakup perkara akidah dan juga manhaj. Dan akidah itu bisa dikatakan sinonim dari manhaj dari satu sisi. Tapi sebenarnya di sisi lain atau lebih globalnya, akidah itu lebih berbeda dengan manhaj. Manhaj itu lebih luas dari akidah. Ya. Kalau akidah manhaj memang akidah dan akidah memang manhaj. Tapi manhaj itu bisa diartikan lebih luas karena akhlak pun manhaj. Ya. Kejujuran, kedewasaan, dan lain-lain itu semua manhaj. Manhaj itu adalah sikap beragama. Manhaj itu adalah sikap beragama, dan sikap beragama itu tidak hanya pada akidah, melainkan juga pada fikih. Bagaimana antum menyikapi hukum? Maksudnya bagaimana antum mengambil hukum atau menerapkan hukumnya. Seperti antum mengetahui bahwasanya sholat fardu itu memang wajib dan wajib ditunaikan pada waktunya dengan syarat-syarat rukunnya dan rukunnya. Nah, manhaj Muslim adalah apa? Menunaikannya dengan menunaikan syarat dan rukunnya. Itu adalah manhaj. Dan juga manhaj juga ada manhaj dirosah misalnya, yaitu tata cara belajar, metode atau metodologi belajar. Dan manhaj itu sangat penting sehingga bisa dikatakan manhaj itu adalah perkara asasi sebagaimana akidah adalah perkara asasi pada manusia. Dan manhaj itu mencakup semuanya, akhlak, fikih, dan juga akidah, usuluddin, fururnya, dan juga akhlak, usul. Mencari ilmu pun butuh dengan manhaj. Manhaj dari segi manhaj dirosah, bagaimana cara belajar, dan dari segi manhaj tadris, bagaimana gurunya mengajar, dan dari segi manhaj di hati. Karena banyak orang atau pelajar yang memang dia pintar, belajar bertahun-tahun, tapi karena manhajnya tidak seperti manhaj salaf. Manhajnya adalah manhaj misalnya mengikuti kelompok tertentu saja dan berfanatik, ta'assub. Maka akhirnya kepintarannya dipergunakan oleh kelompoknya dan untuk menguntungkan kelompoknya saja. Padahal bisa saja kelompoknya itu batil dan salah. Dan itu banyak sekali. Ya kan? Jadi manhaj itu berkaitan dengan seluruhnya.
Begitu juga dengan perkara fikih, terutama yang paling awal adalah perkara akidah. Manhaj yang dipilih untuk perkara akidah itu saja manhaj salafus saleh, bukan manhaj orang-orang sekarang yang dibuat baru-baru ini. Kenapa? Karena Islam datang ketika diutusnya lagi. Islam secara bermakna khusus diutus ketika Nabi Muhammad datang ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, jadi orang yang paling tahu tentang Islam adalah orang yang menerima wahyu. Dan orang yang menerima wahyu itu ada pada generasi salaf tentu saja, bukan sekarang. Kemudian orang yang paling terdekat dengan orang yang menerima wahyu itu lebih tahu daripada yang lebih jauh. Siapa orang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Di antara para sahabat siapa paling dekat? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian turun-temurun ke Umar, sahabat Umar, dan Khulafaur Rasyidin keempatnya secara berurutan mereka adalah yang terbaik di antara para sahabat. Kemudian pada para sahabat semuanya, mereka semuanya adalah kaum yang disifati oleh ijma, secara ijma oleh umat kita, umat muslimin sebagai kaum yang adil, fiqh, terpercaya dan tidak dijarah. Maksudnya tidak ditikam dengan keburukan-keburukan. Kemudian setelah itu adalah tabi'in, dan setelahnya adalah tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik Islam, sehingga kita mengambil akidah baik secara global maupun terperinci dari mereka. Nah, itu adalah manhaj dalam akidah. Begitu juga manhaj dalam fikih. Dalam ilmu fikih, mana yang lebih kita utamakan, apakah pendapat orang sekarang atau pendapat sahabat dan tabi'in? Tentu saja generasi awal. Namun untuk perkara fikih, karena perkara fikih itu lebih luas pembahasannya, bahkan lebih terperinci dalam banyak hal, maka ada kalanya dalam perkara fikih suatu hukum itu berbeda dari segi kondisi ataupun tempat ataupun waktu. Nah, mengerti atau enggak? Itu dalam fikih. Kalau dalam akidah, ya akidahnya tetap. Apalagi akidah yang qat'i, yang sudah jelas-jelas ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bisa disangkal. Seperti azab kubur misalnya. Dari dulu sampai sekarang hukumnya tetap, azab kubur itu eksis. Jadi nggak ada rukhsah di azab kubur. Oh, untuk orang ini nggak ada azab kubur, nggak mungkin ada. Maksudnya di sini untuk orang munafik ini nggak mungkin ada azab kubur. Nggak. Allah menentukan dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi azab kubur misalnya untuk orang yang mati di tahun 700 Hijriah sampai 800 Hijriah itu nggak ada azab kubur. Karena apa? Karena sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Nggak ada. Itu perkara akidah nggak berubah. Adapun perkara fikih bisa berubah. Mungkin lebih baik dikatakan bukan berubah, tapi berbeda hukumnya disebabkan perbedaan zaman atau tempat atau kondisi. Seperti orang yang kita semua diharapkan untuk memakan ular kan, atau memakan babi. Namun ketika kita tersesat di hutan, kemudian kita tidak mendapatkan apapun yang bisa dimakan kecuali daging babi misalnya. Nggak mungkin kita makan tanah, pohon kita makan nggak bisa. Nah, tumbuhan juga kita nggak tahu tumbuhan apa yang patut dimakan. Maka ini keadaan darurat. Berarti kondisi di sini mengubah atau berbeda hukumnya dengan kondisi di kondisi aman. Begitu juga dengan misalnya sholat al-khawf atau sholat di safar, sholat fardu di safar misalnya. Berbeda kan hukumnya dengan ini? Ada rukhsahnya. Itu hukum fikih. Dan mungkin saja partai juga misalnya bisa berbeda hukumnya jika sudah darurat, mungkin. Karena partai di sini masuk dalam hukum fikih, bukan akidah. Orang yang berpartai berarti misalnya orang yang punya partai misalnya berarti dia masuk neraka misalnya. Enggak, bisa. Siapa yang bisa menentukan itu? Enggak ada kaitannya dengan akidah, melainkan dengan fikih, dan memang ada ijtihad di dalamnya. Tapi ijtihadnya nggak sembarangan seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum. Kemudian gimana akhlak?
Adapun di ranah akhlak terkadang memang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Manhaj Islam dalam akhlak tentu saja diawali dengan kelembutan. Namun dalam kondisi tertentu ada bahkan mungkin wajib untuk berkeras. Ya, kadang-kadang kalau anak laki-laki 10 tahun disuruh sholat nggak mau, disuruh apa? Dipukul. Dan dipukul sebagai takdim, yaitu memberikan adab, pelajaran. Bukan dipukul untuk dipukul sebagai mubareh atau yang mencelakakan fisiknya. Begitu juga orang, misalnya orang Medan dengan orang Solo, muamalahnya beda. Ya nggak? Antum orang mana? Nah, Jawa mana? Cilacap. Jawa Cilacap. Nah, berarti daerah terpencil Jawa Cilacap. Saya kira Pulau Jawa satu doang, ternyata ada Jawa Cilacap. Nah, di Jawa Cilacap misalnya orang-orang yang halus, di pedesaannya dibanding misalnya di dalam pantai, orang pantainya mungkin beda. Atau orang Cilacapnya dibandingkan dengan orang misalnya orang Irian Jaya, muamalahnya beda, akhlaknya beda, suluknya beda, ya. Kalau misalnya kita melihat orang Madura ngomong kasar dengan suara keras, atau orang Medan ngomong dengan suara keras, nah kita melihat dia dengan suara tersebut, kita harus memperhatikan juga latar belakangnya dari mana. Jadi kalau misalnya melihat dia suaranya keras, berarti ini orang ini tidak punya akhlak ini. Tapi padahal dia udah berusaha untuk meningkatkan suaranya, seperti pada saat seorang sahabat Nabi untuk baca tafsir surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Itu ada salah satu sahabat yang kemudian mendengar ayat tersebut, setelah itu menangis dia, menyendiri. Karena apa? Karena merasa suaranya besar memang dari tabiatnya. Tabiatnya suaranya besar. Akhirnya digambarkan kepada Nabi tentang kondisi sahabat ini. Nabi pun kemudian memberi utur padanya, yang dimaksud bukan seperti antum. Anda tidak hafal nama sahabatnya, antum mencari di tafsir surat Al-Hujurat di awal-awal surat. Jadi Nabi pun melihat kondisinya. Oh, dia ini memang dari sana tabiatnya sudah keras. Contoh lain, seperti yang kita pelajari ketika di semester kemarin, seorang badui mengencingi masjid. Ini kalau kita mungkin langsung bilang kafir ini orang, kan? Ya kan? Tapi kita Rasulullah SAW justru melarang para sahabat untuk langsung menegur, tidak, jangan dulu. Karena apa? Karena pertama, orang badui memang selengean, belum terdidik seperti itu. Kedua, dia dalam keadaan kencing. Kalau diputus kencingnya itu bisa darurat. Ketiga, dia dalam keadaan kencing. Kalau misalnya dia disergap gitu, nah kencingnya melebar kemana-mana nanti. Dan itu akan memberikan banyak tempat untuk air kencing tersebut. Jadi dilihat dari kondisi. Jadi itu tentang manhaj. Dan juga usul rata-rata ini sangat berkaitan erat dengan akidah. Baik, kita buka halaman ke-5. Insyaallah kita mulai dari Al-Masail Al-Arba'. Dalam kitab usul salah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Masail Al-Arba'. Al-Masail Al-Arba' artinya adalah 4 masalah atau masalah yang 4. Masalah yang jumlahnya ada 4. Itu bagian pertama. Bagian kedua itu ada di halaman ke-12. Yang kedua itu bagian kedua judulnya Al-Masail Al-Thalath. Ya kan? Masalah yang ada, permasalahan yang ada 3. Terus bagian yang ketiga di halaman berapa? 20. Al-Usul Al-Thalath. Al-Usul Al-Thalath. Al-Usul Al-Thalath ini sama dengan judul kitabnya. Tapi judul kitabnya Al-Usul Al-Thalath mencakup dengan 3 bab ini, yaitu Al-Masail Al-Arba', Al-Masail Al-Thalath, dan juga Al-Usul Al-Thalath. Jadi ada 3 cakupan. Dan cakupan yang ketiga itu juga sama dengan judul kitabnya. Ini adalah kitab
usul salatah, kemudian disyarah oleh seorang Syekh Abdullah bin Fauzan, namanya Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan. Masih ada saudaraan dengan Syekh Shalih bin Shalih Al-Fauzan. Kemudian dari kitab tersebut namanya adalah Husul Al-Maqbul, seperti yang antum lihat di sini. Husul Al-Maqbul artinya adalah husul artinya menghasilkan atau mendapatkan. Al-Maqbul artinya yang terharapkan. Ya. To get what you hope, gitu maksudnya. Kemudian karena kita tidak mungkin menjadikannya kitab kajian karena saking tebal, 200 halaman lebih. Dan juga saya tidak ingin hanya sekadar mata usul salatah. Akhirnya saya ringkas menjadi Taisir Al-Husul. Taisir artinya adalah mempermudah, pemudahan. Al-Husul, mendapatkan. Jadi supaya dipermudah. Tapi sebenarnya ini sepertinya sulit bagi antum. Ya, antum paham semua yang ada di sini? Apa? Juga nanti kita tidak mengartikan secara harfiah untuk semua kata di sini ya. Nah, jadi insya Allah di sini kan direkam. MP3 nanti insya Allah diupload. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, antum tinggal dengarkan rekaman. Dan juga insya Allah saya akan menugaskan satu ikhwan dan satu akhwat untuk menulis satu halaman tentang isi kajian ini, apa yang untuk dapatkan atau mau ditambah dengan referensi lain apapun, selama tidak keluar dari apa yang kita pelajari. Itu tugas satu orang untuk satu pengajian, satu sesi. Ikhwan satu, akhwat satu. Al-Masail al-Arba'. Al-Masail adalah bentuk plural dari masalah. Masalah pun ada di dalam bahasa Indonesia. Masalah itu dari kata sa'ala yas'alu, soal. Sa'ala yas'alu, soal itu artinya adalah meminta. Wa amma sa'ilah fala tanharhu. Artinya apa? Adapun terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu berbuat kasar terhadap mereka. Nah, al-mas'alah itu adalah suatu permasalahan, yaitu suatu yang permintaan. Nah, jika ada permintaan, itu seharusnya apa? Ada apa? Ada jawaban. Begitu juga ketika ada suatu persoalan, seharusnya ada suatu jawaban atau solusi. Al-Masail al-Arba' yaitu permasalahan yang jumlahnya ada 4 di sini. Yang pertama, al-ilm. Sebelumnya kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rahman dan yang Rahim. Apa arti Rahman? Yang kalau di Indonesia kan apa? Maha pengasih itu maha penyayang. Pengasih. Kalau Ar-Rahim penyayang. Kenapa disebut begitu terjemahannya? Apakah mereka menerjemahkan secara sia-sia? Pengasih, kenapa? Apa pengasih berasal dari kata kasih kan? Ya kan? Kasih itu orang memberi kan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kan untuk orang-orang kafir? Memberi. Nah, sekarang Ar-Rahim penyayang. Allah menyayangi orang kafir? Tidak. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu, sebagian ulama rahimahullah mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, salah satu perbedaannya adalah Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu mencakup seluruh semesta alam. Orang kafir, jin kafir, binatang, itu semua dirahmati oleh Allah dan itu masuk ke dalam asma rahmat tersebut, dalam isim Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu khusus untuk kaum mukminin yang bertakwa dan yang mengikuti para nabi dan juga pada para rasul. Jadi itu perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman itu adalah satu isim Allah yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada dari makhluk yang boleh menamakan diri dengan Ar-Rahman. Gimana? Masalah? Ada pertanyaan? Gak ada. Ada di sini yang namanya Rahman? Hah? Kita permasalahkan kalau yang namanya Rahman.
Ada yang namanya Abdul Rahman. Kalau namanya Abdul Rahman, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau namanya Rahman saja, ini yang masalah. Dan harus diganti. Kenapa? Karena Rahman itu isim khusus untuk Allah seperti nama Allah dan juga Rabb. Misalnya ada orang namanya Rabb, Tuhan. Nah, boleh nggak? Nggak boleh kan? Kecuali kalau namanya Abdul Rabbi misalnya, hamba Tuhannya. Nah ini nggak apa-apa, karena artinya hamba Tuhannya, intinya di hambanya. Tapi kalau namanya Rob, misalnya Robbul Ka'bah nama orang, pemilik Ka'bah. Apa? Waalaikumsalam. Insya Allah dimaafkan, insya Allah. Apa ya? Antum siapa? Pak Sofian. Awas, ada kamera di sana. Memberikan tangan. Silakan ambil kitabnya, Pak. Ya. Oke, Ar-Rahman seperti Rabb dan juga Allah itu nama khusus untuk Allah dan tidak boleh selainnya dinamakan dengannya. Adapun Ar-Rahim, orang boleh dinamakan Rahim. Misalnya nama orang Rahim siapa namanya? Rahim Mahfud. Rahim artinya apa? Penyayang. Gak masalah. Manusia juga ada yang Rahim. Ustadznya Rahim. Tapi Ustadznya Rahman, enggak, itu Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah artinya apa? Yang disembah. Rahman artinya apa? Yang merahmati seluruh alam. Dan mungkin manusia merahmati semua. Ya. Rabb artinya apa? Rabb artinya ada tiga. Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yaitu yang menciptakan. Nah, setelah menciptakan apa? Memiliki. Al-Malik, memiliki. Dan juga Al-Mudabbir, yang mengatur. Oleh karena itu tauhid rububiyah itu definisinya apa? Ifradullah azza wa jalla fi khalqihi wa milkihi wa tadbirihi. Tidak perlu saya terjemahkan sekarang, kapan-kapan insyaallah. Jadi itu bismillah. Jadi ketika misalnya kan seorang itu panggilan nama saja. Kalau misalnya seorang itu bernama Abdul Rahman, terus dia dipanggil Rahman gitu. Sebenarnya itu tidak tepat kalau dipanggil Rahman ya. Kalau dipanggil Maman, dan sebagainya tidak tepat. Lebih baik dipanggil Abdul Rahman. Oleh karena itu kalau di Arab itu tidak dipanggil seperti itu. Kalau orang bernama Abdul Majid, itu berarti hamba Allah. Majid di sini nama Allah. Itu orang tidak dipanggil Majid enggak. Itu sama aja manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Arab. Tapi kalau di kita karena kita jahil, karena huruf kita nggak tahu asal nama. Nah mungkin tidak kita hukumi orang itu kurang ajar sebagai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita nasihati itu. Seperti itu. Oke. Jadi itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Untuk matanya ini matanya usul kata itu kita secara harfiah kita artikan. I'lam artinya apa? Ketahuilah. Rahimakallah. Rahimakallah ini adalah jumlah du'aiyah, yaitu suatu kalimat doa. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Rahmat Allah itu bisa di kehidupan manusia, bisa setelah matinya. Tapi seringkali orang atau kita ada kaum muslimin lebih sering mendoakan rahmat untuk orang yang sudah mati. Apakah boleh saya bilang misalnya Anda juga rahimahullah? Boleh nggak? Boleh. Tapi adatnya rahimahullah itu untuk orang yang sudah mati. Keseringan kita. Tapi jangan dianggap rahimahullah itu hanya doa untuk orang mati. Untuk orang hidup pun rahimahullah. Nah, jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu mendoakan bagi siapapun yang membaca kitab ini. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Anna bahwasanya
di sini tidak usah diartikan. Yajibu alaina. Yajibu wajib, alaina ala atas, na kita. Bahwasanya wajib atas kita ta'allum. Apa arti ta'allum? Mempelajari. Mempelajari arba'a masail. Mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama al-ula. Al-ula di sini berarti al-mas'alah al-ula. Masalah yang pertama. Al-ilm. Al-ilm. Masalah yang pertama adalah ilmu. Di sini beliau mengajak kita untuk membahas suatu permasalahan yang nama permasalahan itu adalah ilmu namanya. Dan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengetahui Allah Azza wa Jalla dan mengetahui nabinya. Kalau antum udah tahu artinya jangan ditulis, jangan dicatat lagi. Kalau udah tahu artinya jangan dicatat, boros kita. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan ma'rifat mengetahui din agama Islam bidalili atau bil adillah, dengan dalil-dalil. Oke. Jadi udah paham ini makna dari matan ini, potongan ini, paham semua ya? Insyaallah jelas. Baik, kita ke syarahnya, ke penjelasannya. Saya bacakan dan antum mengetahui sama mengenal beda. Bisa aja disamakan. Anggap aja sama. Mengetahui dan mengenal sama aja. Tapi mengenal itu seringkali kalau di bahasa kita itu lebih dapik, lebih detail. Nah, tapi kadang tidak juga. Tapi intinya sama aja. Mengenal, mengetahui, mengilmui itu semua sama saja. Dalam pembahasan usul fikih itu ada bedanya ma'rifat dan juga ilm. Apa bedanya? Ma'rifat itu lebih luas dari ilmu, ilmu lebih dapik, lebih detail dan sebagainya. Nah, itu akan merepotkan nanti kalau kita mempelajari itu ya. Kita ke syarahnya. Di sini saya akan mengartikan syarahnya. Antum tidak perlu untuk mengharapati dan tidak perlu untuk menerjemahkan satu-satu, melainkan untuk menyimak saja. Kalau misalnya antum mau mengharapati ataupun menerjemahkan dengan apa yang saya tuturkan, itu dengan rekaman saja nanti di rumah sendiri. Qad warada fi Sahih al-Bukhari fi kitab Badil Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Hiraqul Azim Rum. Telah tertuliskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Badil Al-Wahyi. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari tersebut itu ada sekian puluh jumlah kitab-kitab, seperti Kitabul Iman, Kitabul Ilm, Kitabul Shalah, Kitabul Wudu dan sebagainya. Nah, di sini ada kitab namanya Kitab Badil Wahyi. Di dalam kitab tersebut teriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW juga menulis surat kepada Hiraql. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah atau Muhammadin Abdillah, bukan bin Abdillah. Muhammadin Abdillah yaitu dari Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk siapa? Hiraql Azim Ar-Rum, yaitu pembesar bangsa Rum, bangsa Romawi. Berarti apa? Nasrani. Amal ahadits al-qauliyah fi mas'alatil basmalah. Adapun hadis-hadis yang bersifat lafaz, perkataan Nabi SAW dalam permasalahan basmalah, itu ada sebuah hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Setiap perkara yang memiliki kepentingan tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terpotong, terputus, atau tidak lengkap. Fahiya ahadits du'afaha al-ulama. Maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dilemahkan oleh ulama dari segi sanad. Jadi di sini dalam dua paragraf ini
dua paragraf yang mensyarah matan khusus untuk Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertanyaan, para ulama mereka mempunyai kebiasaan untuk memulai risalah kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada sunnahnya. Nah, di sini sunnahnya apa dalilnya? Karena ada sunnah. Pertama, bahwasanya di Sahih Bukhari Rasulullah SAW pun menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim risalah kepada Herakl. Yang kedua, dalil kedua, hadis yang dhaif, yaitu kullu amrin dibalik la yabda'u bihi bismillah bahwa abda. Dalam riwayat lain bahwa abqa. Dalam riwayat lain bahwa al-jazam. Itu semua maknanya sama, yaitu terputus. Jadi kalau misalnya kita menulis kitab atau apapun tidak dimulai dengan bismillah, itu terputus. Kalau kita tidak mau beramal misalnya, bersedekah misalnya, tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Itu maksudnya. Maknanya, kalau dengan zahir seperti itu tidak benar. Karena tidak semua amalan itu disyaratkan dengan bismillah. Ya kan? Bahkan tidak ada amalan yang untuknya adalah bismillah, tidak ada kan? Haji ada bismillah? Enggak. Baca Al-Quran harus dengan bismillah enggak? Harus. Sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Ta'awudz juga hukumnya sunnah. Jadi di sini maksudnya adalah terpotong di sini maksudnya tidak sempurna. Nah, ini makna yang sahih. Makna yang sahih. Maksudnya tidak sempurna, tidak berkahnya itu berbeda dengan yang mendahulukan dengan bismillah. Oleh karena itu ketika antum belajar misalnya, terutama belajar ilmu syar'i, mulai dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, atau menyebut nama Allah seperti alhamdulillah dan sebagainya. Ucapkan dengan nama Allah dulu. Agar apa? Agar diberkati amalannya. Dan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, namun jika maknanya kita takwilkan itu maknanya benar. Kemudian qauluhu ar-Rahman, hadza ismun min asma'illahi al-khassati bihi. Ar-Rahman adalah satu isim di antara isim-isim atau nama-nama Allah yang khusus baginya. Yaitu Rahman di sini namanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya yang boleh bernamakan dengannya. Wa ma'nahu dzur rahmatil wasi'ah. Dan makna dari Ar-Rahman itu adalah dzu ar-rahmah al-wasi'ah. Dzu artinya yang memiliki, ar-rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Wa qawluhu ar-rahim, dan perkataannya ar-rahim, hadza ismun min asma'illah. Ini adalah satu nama dari nama-nama Allah, namun tidak khusus baginya. Karena diperbolehkan orang menamakan dirinya sebagai Rahim, atau menjuluki temannya orang yang Rahim, mensifati temannya orang yang Rahim, itu tidak masalah. Tapi mensifati temannya sebagai Allah, sebagai Rabb, sebagai Rahim, itu bermasalah. Sebagai Rahman, sebagai Rahman itu bermasalah. Namun Rabb secara bahasa itu milik. Nah, misalnya ini kitab ya. Kitab ini punya saya, berarti anak Rabbul kitab. Saya pemilik kitab, anak sahibul kitab, Rabbul kitab, tidak masalah. Itu secara bahasa. Wa ma'nahu mursilu rahmatihi ila man yasha'u min ibadihi. Dan maknanya adalah penyampai. Mursil itu penyampai. Rahmatnya ila kepada man, siapa, yasha, yang dia kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Berarti tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya. Tapi ada beberapa orang khusus yang mendapatkan nasib bagian dari rahmat Allah yang khusus, yaitu orang-orang bertakwa. Qauluhu i'lam rahimakallah. Perkataannya i'lam artinya apa tadi? Ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun minan musannif rahimahullah laka ayyuhal qari. Ini adalah doa dari sang pengarang. Musannif artinya pengarang, penulis.
rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, laka untuk kamu ayyuhal qari, wahai pembaca. Yadullu ala mahabbatihi laka, itu menunjukkan atas kecintaannya terhadapmu, wa syafaqatihi 'alaika, dan kelembutannya terhadapmu, wa annahu raghibun fi husulil khairi laka, dan bahwasanya dia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu menghendaki sekali agar engkau itu mendapatkan kebaikan dengan membaca kitab ini. Antum jangan terlalu merumitkan diri dengan mengartikan di sini ya. Ini dipahami saja, didengarkan saja perkataan saya. Qauluhu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Al-ula al-ilm. Perkataannya wajib bagi kita, atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu. Al-murad huna, al-murad artinya yang dimaksud, yang diinginkan huna di sini. Kewajibannya apa yang dimaksudkan? Al-wujub al-aini. Al-wujub al-aini adalah wajib atas setiap orang, wajib atas setiap individu muslim. Wa huwa ma yajibu ada'uhu ala kulli mukallafin bi'ainihi, yaitu apa yang wajib pelaksanaannya atas setiap orang mukallaf, yaitu yang dibebani taklif syariat secara individual masing-masing, yaitu orang yang sudah balik dan juga berakal. Kalau sudah balik dan berakal, berarti dia wajib untuk mempelajari 4 masalah ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan juga bersabar ketika berdakwah ataupun ketika mencari ilmu ataupun ketika beramal. Sabar itu mencakup nanti ketiganya semuanya, mencakup sabar beramalnya. Kemudian at-ta'allum. At-ta'allum artinya apa? Sinau. Apa arti sinau? Tahsilul ilm. Ta'allum adalah tahsilul ilm. Sinau adalah belajar, ya benar. Tahsilul ilm apa artinya? Tahsil artinya jamak. Menjamak artinya mengumpulkan. Al-ilm, ilmu. Mengumpulkan ilmu, mengoleksi ilmu. Dan ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal atau mengetahui petunjuk dengan petunjuknya. Gimana? Dengan dalil ya. Sebenarnya Buddha dan dalil itu sama aja. Di sini berarti ta'allum itu mengumpulkan ilmu, benar kan? Benar. Antum belajar itu sama saja dengan mengumpulkan ilmu. Tapi kalau dibilang kita tidak boleh mengumpulkan ilmu, jangan ilmu itu jangan dikoleksi aja. Jangan jadikan ilmu itu sebagai koleksi ya. Cuma koleksi saja, kolektor ilmu. Tercela nggak? Tercela. Tapi di sini disuruh untuk menghasilkan ilmu, mengkoleksi ilmu, gimana? Dijawabnya gimana? Gimana sih jawabnya? Kita melakukan kewajiban itu dulu. Iya. Tapi Kita akan rumah. Kita akan tahu, insya Allah kita akan tahu. Insya Allah dari mana? Amin, insya Allah. Kita akan tahu. Bertahap. Insya Allah akan berubah. Jawabannya di seterusnya. Setelah ini mau ada amal. Nah, masih. Ganti berarti. Iya. Baik, wal muradu bil ilmi huna, dan yang dimaksud dengan ilmu huna di sini apa? Al-ilm asy-syar'i. Ilmu yang bersifat syar'i. Yaitu ilmu syariat. Berarti ilmu syariat di sini termasuk apa sih? Coba untuk sebutkan. Ilmu syariat itu apa aja? Apa tuh? Akidah pertama, terus fikih, ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk ilmu syariat. Kalau orang Kristen misalnya belajar bahasa Arab misalnya, berarti dia menuntut ilmu syariat. Bahasa Arab asalnya bukan ilmu syar'i, ilmu bahasa. Tapi ketika dijadikan atau diniatkan untuk membantu pemahaman ilmu syar'i, maka dia menjadi ilmu syar'i.
gitu ya. Iya, bahasa Arab yang bahasa. Nah, kemudian suluk apa? Suluk, akhlak, ya ilmu syar'i juga, tazkiyatun nufus. Kemudian apa lagi? Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Quran, dan seterusnya. Termasuk juga ilmu apa lagi? Mustalah hadis, termasuk ilmu syar'i. Ilmu takhrij hadis, ilmu ilal hadis, usul fiqh, semua ilmu syar'i. Ya enggak? Ilmu syar'i semua. Ilmu perbandingan mazhab misalnya, ilmu syar'i juga. Perbandingan agama, ilmu syar'i juga bisa. Jika belajarnya memang untuk membantah, mengetahui agama lain dan membantahnya, bukan untuk bertoleransi dan sebagainya, perdebatan antara Kristen dan Islam, kemudian nyanyi bersama, nggak ada itu. Kemudian wal maqsudu bihi maka ta'allumuhu fardhu 'ain. Dan maksud dari ilmu syar'i di sini adalah apa yang mempelajarinya itu merupakan kewajiban baginya. Ingat, tidak semua ilmu syar'i itu wajib dipelajari oleh semua orang. Antum kalau nggak mempelajari usul fikih, apakah nanti akan ditanya di kuburan? Enggak. Justru mempelajari usul fikih tapi tidak mengamalkannya, tidak belajarnya, bahkan untuk kesesatan, itu nanti bakal ditanya. Ngerti? Atau nanti gak ditanya, kenapa antum nggak belajar usul fikih? Kenapa kamu wahai Allah tidak belajar usul fikih? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Ya enggak? Karena apa? Karena belajar usul fikih bukan wajib aini, bukan. Tapi ketika kamu ditanya, kenapa kamu enggak berdoa kepada Allah? Kenapa kamu berdoa kepada mayit? Nah itu nanti ditanya, dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena itu adalah diawali dengan kejahilan atas ilmu yang seharusnya dia wajib untuk mengetahuinya. Kita wajib untuk mengetahui bahwasanya kita doa cukup kepada Allah tanpa kepada mayit, ya kan? Itu wajib untuk semua muslim. Jadi tidak perlu datang misalnya ke kuburan meminta berkah dengan yang terpendam di dalam kuburan atau penunggu kuburannya lain lebih parah lagi. Saya pernah ditantang oleh seseorang untuk datang ke sebuah kuburan keramat yang ada di dekat rumah saya. Itu salah satu kuburan keramat tingkat nasional. Nah, bahkan semenjak wafatnya seorang Habib Rahimahullah, itu sudah mungkin levelnya sudah internasional mungkin. Nah, ditantang. Saya bilang, antum ini kalau misalnya berdoa di sana nggak bakal dijawab sama mereka, nggak bakal dijawab. Dia nantang saya, ayo kita bareng-bareng ke sana, ayo kita berdoa di sana. Anak kita akan dengar jawaban dari mayit tersebut. Udah hentikan percakapan kayak gini karena Anda sedang berbicara kepada orang yang sedang kehilangan akalnya. Jadi kalaupun memang benar ada jawabannya, itu jawaban jin, jawaban penunggu. Dan kemudian saya bertanya kepada seorang jin, jin paham bukan? Berarti bukan seorang jin. Sabotas jin. Apa dia para jin? Ya, sejin lah. Saya tanya, itu ketika di daerah kuburan itu, kuburan yang saya maksud itu sering ada semacam tahlilan, wiridan sampai tengah malam. Itu siapa sih yang setan-setan seperti setan-setan teman kamu dulu itu, mereka suka nggak aja seperti itu? Jawabannya pada suka banget itu kayak gitu. Kok suka banget? Pada ngumpul nggak setannya? Pada ngumpul setan di sana. Pada ngumpul setan di sana. Kok bisa? Padahal mereka itu yang pakai jilbab datang sana, itu pura-pura pakai jilbab, pakai cadar, pura-pura pakai peci, pura-pura semua itu kan. Laginya langsung. Dan itu dia berkata benar sebenarnya. Ya. Di rumah saya juga ada pengajian Syiah malam Jumat. Tiap malam Jumat itu dari habis Isya sampai jam 10 atau jam 11
itu wiridan aneh-aneh, doa dan semacamnya itu. Keras sekali menolong. Kemudian saya tanya juga kepada dia, kamu tahu apa yang ngajian di sana malam Jumat itu? Oh iya saya tahu itu, yang berisik itu ya, saya tahu itu. Gimana dapat para setan dengan ngajian itu? Para setan itu datang ke sana semua, ngajak teman-temannya semua ramai-ramai kumpul di ngajian itu. Tapi orang-orang majus itu nggak tahu kalau setan itu kumpul di sana. Ya, jadi majelis yang di dalamnya terdapat di takhayul dan sebagainya, itu justru majelis diisi oleh setan dari kalangan jin. Dan itu wajar, masyhur. Apalagi yang bersembunyi di gua dan sebagainya, wah itu jin setan itu berebutan untuk memberi wahyu kepada dukun tersebut. Nah, jadi ilmu itu ada yang wajib aini, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah seperti ilmu waris misalnya, ilmu mawarif namanya. Nah, bukan ilmu marawif. Marawif rebana anak. Kalau ilmu mawarif itu fardu kifayah. Jadi nggak semua orang itu wajib untuk mengetahui. Bahkan perkara khilafiyah misalnya, air mustakmal itu boleh nggak dipakai, apa pendapat mazhab Hanafi dan ini, itu nggak wajib. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bahwa saya mazhab lain berpendapat begini, nggak boleh tuh. Wah bahlul kamu, itu aja nggak tahu. Kamu nih belajar gimana sih? Nggak, itu bukan perkara yang wajib atas setiap muslim. Tapi itu bonus agar kita tahu bahwasanya banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama fikih. Amal ilmu alladhi ta'allamahu fardhu kifayah, ta'allumuhu fardhu kifayah, fa idza wujida man yaqumu bihi min ahli ilmi sara fi haqqil baqini sunnah. Adapun ilmu yang merupakan fardhu kifayah, tidak wajib untuk setiap individu, itu jika ada orang yang mewakili atau ada yang bersedia untuk menuntut ilmu tersebut, maka tidak berdosa. Misalnya dalam satu kampung itu ada satu dan mencukupi untuk mengetahui hukum-hukum pernikahan. Tidak semua orang kan harus tahu hukumnya pernikahan gimana, nanti harus pakai apa gitu, tidak semua orang. Tapi cukup satu tahu, udah alhamdulillah. Nah ini satu orang ini mewakili satu kampung, berarti satu kampung ini tidak terkena dosanya. Begitu juga di satu kampung ada yang mengetahui ilmu waris. Jadi ketika ada yang meninggal orang kampung, cukup ke dia. Nah itu belum cukupi. Tapi kalau nggak ada, semuanya kena dosa. Semuanya yang mukallaf itu kena dosa, baik laki-laki ataupun perempuan, terutama laki-lakinya. Nah itu seperti itu maksud saya. Ya terutama laki-lakinya, karena laki-laki itu lebih diwajibkan untuk menuntut ilmu dari perempuan. Perempuan lebih ke suluk tarbiyah, kalau laki-laki lebih ke ilmu. Karena apa? Karena perempuan itu lebih mampu untuk melihat secara detail. Adapun perempuan tadi saya mau apa? Perempuan lebih bisa menangkap sesuatu secara detail. Adapun laki-laki jangkauannya luas secara global. Antum tafsirkan sendiri kalimat saya tadi. Wa mimma yadullu ala anna, ini paragraf kedua yang dari yang terakhir. Wa mimma yadullu ala anna al-ilma wajibun hadits Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Adapun hadis atau dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Yaitu menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ya, wajib atas setiap muslim. Al-ilm di sini bisa bermakna umum, ilmu apa saja. Karena seseorang itu tidak akan bisa hidup kecuali dengan ilmu, kan? Ya kan?
Bahkan tidak bisa hidup dengan ilmu dunia juga nggak bisa hidup. Maksudnya tanpa ilmu dunia orang juga nggak bisa hidup. Jadi masing-masing kita juga butuh ilmu dunia, tapi ilmu syar'i itu lebih dibutuhkan karena ilmu syar'i itu untuk dunia juga dan untuk akhirat juga. Kalau ilmu dunia itu untuk dunia dan bisa menjadi kebaikan untuk akhirat jika diniatkan juga untuk akhirat. Seperti antum belajar apa? Fisika. Sekarang pekerjaan antum apa? Di pompa air ledek kayak gitu kan? Itu dunia, ilmu dunia. Kalau misalnya antum meniatkan itu untuk maslahat umat, kebaikan umat, nah itu bisa menjadi kebaikan untuk akhirat. Nah itu ilmu dunia bedanya. Gitu. Jadi mencari ilmu itu sudah merupakan kewajiban untuk setiap dari muslim. Mati juga gitu. Sebentar. Saya punya sebentar mengurus sekitar 20 detik. Itu dari sekarang. Kalau misalnya bagi ada akhwat yang mau bertanya silakan ditulis di secari kertas, nanti antarkan ke sini insya Allah kita jawab. Kami satu lah jam berapa? 10. Baik, kita lanjutkan. Waqad fassara asy-syaikh rahimahullah al-'ilm alladhi la budda min ta'allumihi bi annahu yatanawalu thalathata umur. Faqala wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan Syekh rahimahullah telah menafsirkan ilmu yang wajib untuk dipelajari, yaitu ilmu yang tercakup di dalamnya 3 hal. Yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah di sini bukan maksud ma'rifat dari artian sufi. Beda lagi, itu tidak kita bahas dan tidak perlu dibahas. Kemudian ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal atau mengetahui nabinya. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Wa khassa Syekh rahimahullah hadhihi al-umur, dan Syekh mengkhususkan perkara-perkara ini, yaitu 3 yang tadi. Li'annaha hiya usulul Islam allati la yaqumu biha 'alaiha, karena 3 perkara tersebut adalah pondasi-pondasi Islam yang tidak akan pondasi tersebut memuat atau berdiri Islam di atas pondasi kecuali dengan pondasi tersebut. Islam itu, Islam seseorang tidak akan tegak di dalam dirinya kecuali dengan 3 hal ini: mengetahui Allah, mengetahui nabinya, dan mengetahui agamanya dengan dalil. Nanti ada perincian dengan dalil, apakah harus tiap perkara itu harus kita tahu dalilnya, hafal dalilnya, itu nanti ada pembahasan sendiri. Wahiyal lati yus'alu anha al-'abdu fi qabrihi, dan itu adalah hal yang kelak seorang hamba akan ditanya di kuburnya. Ya kan? Man Rabbu? Siapa Tuhan? Siapa yang Allah utus? Atau siapa orang ini bagimu? Dan kemudian wa qawluhu ma'rifatullah, dan perkataan Syekh ma'rifatullah, mengetahui Allah atau mengenal Allah. Ai la yakunul insanu ala haqiqatin min dinihi illa ba'dal ilmi billahi ta'ala, yaitu bahwasanya seorang insan
itu tidak akan berada pada hakikat dalam agamanya, tidak mencapai hakikat, kecuali setelah mengilmui atau mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, antum harus mengetahui siapa Tuhan antum. Adapun nanti terperinci itu nanti, nggak harus sekarang. Allah di mana dan juga apakah Allah mempunyai kedua tangan atau dan sebagainya, itu nanti dulu. Mengimani dulu bahwasanya Allah Roh. Karena kalau misalnya harus mengetahui secara detail dulu sebelum masuk Islam, nah itu susah orang masuk Islam. Bahkan memperdebatkan dulu, kenapa Allah mempunyai tangan? Ini mirip dengan manusia, kan? Misalnya orang Kristen mau masuk Islam, karena Allah itu di dalam Al-Quran mempunyai kedua tangan dan kita tidak menyifatinya seperti makhluk. Kok orang punya tangan? Gimana Tuhan antum punya tangan? Tapi Tuhan dia lebih parah. Baik. Wadzalika bin-nadhari fil ayati syar'iyyati minal kitab was sunnah. Dan itu dengan cara melihat. Atau ada rekaman enggak? Bisa. Dan itu dengan cara melihat. Nauzubillah, baterai Android ini. Dan itu dengan cara melihat kepada ayat-ayat syariah dalam atau dari Alkitab dan As-Sunnah. Ayat artinya adalah apa? Tanda, bukti, alamat, itu ayat. Dan ayat itu, ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat syariah dan ayat kauniyah. Ayat syariah itu ayat yang syar'i yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun ayat kauniyah itu ayat semesta, penciptaan. Ya kan? Penciptaan manusia itu adalah ayat-ayat Allah. Penciptaan jin adalah ayat Allah. Penciptaan hidung adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu artinya apa? Alamat, tanda. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Pak. Di antara tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan malam, penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, itu adalah ayat-ayat Allah semua. Masa, zaman, itu semua ayat Allah yang bersifat kauniyah atau semesta. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi mengenal Allah pertama bisa dengan ayat-ayat syariah dari Alkitab dan As-Sunnah. Mengenal asma'nya, nama-namanya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatan yang Allah perbuat. Kemudian an-nazar fil ayatil kauniyah allati hiyal makhluqat, yaitu melihat ayat-ayat semesta yang ada di apa? Yang mana itu adalah makhluk semuanya. Binatang semuanya penciptaannya adalah ayat-ayat Allah. Dari penciptaan warna mereka, bentuknya, suaranya, sistem dari organ tubuhnya, itu semua adalah ayat-ayat Allah semua. Wa hadhil ma'rifah, dan pengetahuan ini, pengenalan ini tastalzimu qabula ma syara'ahu Allah Ta'ala wal inqiyad lahu. Dan ma'rifat seperti ini, pengenalan Allah dengan melihat ke ayat-ayat syariah dan ayat-ayat kauniyah, itu akan menghasilkan atau akan mengharuskan qabul, menerima apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah tetapkan dalam syariat. Wal inqiyad lahu, dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya seorang yang melihat ayat-ayat syariah, tapi dia dalam hatinya itu ada rasa ketidakterimaan terhadap ayat-ayat itu. Islam kok sering banget sih ayat-ayat. Nah, ini berarti dia membangkang atau mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bisa dihukumi sebagai kafir karena menggugat syariat yang telah ditetapkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal inqiyad lahu, yaitu tunduk padanya, yaitu syariat, yaitu orang harus tunduk pada syariat, bukan sebaliknya, syariat tunduk pada orang. Oleh karena itu dalam surat Al-Maidah ada 3 ayat kan, akhiran potongan terakhir, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul, ada yang kafirun, ada yang zalimun, dan sebagainya, dan satu lagi. Nah, itu
penyifatan tersebut menunjukkan orang-orang yang tidak berinqiyad, tidak tunduk terhadap apa yang Allah syariatkan dengan apa? Dengan menjalankan syariat atau hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang bisa dianggap kafir, kadang bisa dianggap fasik, kadang bisa dianggap zalim sesuai dengan keadaannya dia. Jadi tidak bisa kita katakan semua orang yang tidak berhukum pada hukum Allah berarti kafir langsung. Oke, itu kita banyak sekali kita mengkafirkan banyak orang. Jangan-jangan dia sendiri bisa dikafirin dengan Allah. Karena apa? Karena misalnya, ya bagaimanapun juga kita kadang tidak berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan. Karena apa? Karena kondisi, ya, kondisinya sudah begitu. Negara kita sudah susah kondisinya untuk bahkan. Kemudian waqulu wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, yaitu bahwasanya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fardu atas setiap individu yang mukallaf. Dan salah satu wahadun muhimmatud din, dan salah satu kepentingan dalam beragama. Liannahu sallallahu alaihi wasallam huwal muballighu 'anillahi ta'ala. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah al-muballigh. Apa arti muballigh? Penyampai. Muballigh itu penyampai, pengantar. Dai itu penyeru, muballigh itu penyampai, pengantar. Sama aja sebenarnya dua. Anillah, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ma'rifah, dan ma'rifat ini tastalzimu qabula ma jaa'a bihi min 'indillahi ta'ala min al-huda wa dinil haq. Ma'rifat ini mengharuskan menerima, sikap menerima apa yang datang dengannya Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, dari al-huda dan juga din al-haq. Al-huda artinya petunjuk. Tapi maksud al-huda di sini adalah al-ilm an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Adapun wadinul haq, wadinil haq, din agama, al-haq kebenaran, agama yang benar. Maksudnya adalah al-amal as-soleh, amalan yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi." Huda dan din al-haq, mana huda ditafsirkan oleh para ulama, huda itu adalah ilmu an-nafi'. Huda itu menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, agama yang benar, maksudnya apa? Amalan yang soleh. Itu maksudnya. Wa qawluhu wa ma'rifatul islami bil adillah, dan mengetahui Islam dengan dalil-dalil. Al-Islam lahu ma'nayan. Islam memiliki dua makna, makna 'am wa makna khas. Ini penting, makna umum dan makna yang khusus. Ya, singkatnya begini. Islam memiliki dua makna. Makna pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Yang makna umum itu adalah Islam untuk seluruh generasi dari awal penciptaan Adam sampai seterusnya sampai hari kiamat. Adapun Islam makna khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau misal kita bilang Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk membayar zakat. Kaum muslimin di sini itu muslimin makna khusus atau makna umum? Khusus. Baik, alhamdulillah. Nah, Nabi Ibrahim itu muslim bukan? Pengikut Nabi Ibrahim muslim kan? Nah, muslim seperti ini, muslim makna apa? Makna umum. Seperti ini maksudnya. Jadi ada Islam yang khusus dikhususkan, dan itu adalah Islam yang sebenarnya pengikutnya paling banyak dan paling terbaik di pilihan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan para rasul lainnya. Itu adalah kenikmatan dari Allah terhadap kita semua, alhamdulillah. Fal Islamu bil ma'na al-'am yuradu bihi, Islam dengan makna umum maksudnya adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah
wahdahu, satu-satunya, secara mengesahkan, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa hadza dinul anbiya'i umuman, dan ini adalah agama para nabi secara umum. Semua nabi, semua rasul agamanya seperti ini. Islamnya seperti ini. Inti dari kehadiran Rasul di tengah masyarakat, di tengah umatnya, itu adalah apa? Untuk menyingkirkan kesyirikan. An ya'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian itu menyembah Allah semata dan menyingkirkan, menjauhi taghut. Taghut itu makna banyak. Taghut di sini maksudnya adalah kesyirikan. Nah, taghut itu maknanya banyak. Kiai yang kultuskan, seluruh perkara yang benar, tiada kesalahan, dicium tangannya, air bekas kobokannya diminum dan sebagainya, itu taghut itu. Wa hadza dinul anbiya umuman. Qala Allah azza wa jalla 'an at-Taurat wa anbiya Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Taurat dan juga nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Yahkumu, berhukum, biha, dengannya. Ha di sini artinya adalah Taurat, kembali ke Taurat. An-nabiyyun, para nabi. Berarti para nabi itu berhukum dengan Taurat. Dan para nabi tersebut alladzina aslamu, yang mana mereka adalah orang Islam. Islam secara bahasa artinya apa? Istislam, menyerahkan diri, berserah diri. Ya. Wa dzakarallahu ta'ala an Musa alaihi salam annahu qala liqaumihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal Musa alaihi salam bahwasanya annahu, dia yaitu Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kuntum, kalian, amantum billah, kalian beriman, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi, maka kepadanya lah, tawakkalu, kalian bertawakal, bersandar, in kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang Islam. Berarti bertauhid. Jika kalian adalah orang yang berserah diri, berislam, maka kalian wajib untuk bertawakal hanya kepadanya. Wa an abna'i Yaqub alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perihal anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, yaitu anak-anak Nabi Isa berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah ilahmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ilaha abaika Ibrahim, dan sesembahan bapak-bapak kalian dari Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilahan wahida, yaitu sesembahan yang satu. Ilah itu artinya sesembahan, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya lah berserah diri, yaitu Islam. Wa amal Islam bil ma'na al-khas, adapun Islam dengan makna khusus, fayrul bihi, maksudnya adalah ad-dinul ladzi ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan bihi, yaitu maksudnya Islam secara khusus adalah agama yang ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan bihi, yang Allah ba'atha, mengutus nabiyahu, nabinya, yaitu siapa? Muhammadan bi, dengannya, dengan agama tersebut. Berarti Nabi Muhammad membawa risalah Islam yang khusus dan berbeda dengan risalah-risalah sebelumnya dari para rasul. Namun kesamaannya ada, yaitu tauhid. An ya'budullaha wa yajtanibut taghut, yaitu bertauhid kepada Allah dan menyelisihi kesyirikan. Itu kesamaannya, kesamaan paling inti. Wa ja'alahu khatimatal adyan,
wa ja'alahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, yaitu Islam secara khusus ini, khatimatan adyan. Khatimah artinya apa? Lawannya Fatihah apa? Penutup. Khatimah artinya penutup al-adyan, agama-agama. Maksudnya tidak ada agama yang hak setelah itu. Islam tidak ada lagi. Al-Islam final, terakhir. Mereka yang tadinya mengikuti Nabi Musa, kemudian masih berpegang pada Injil, walaupun masih beriman pada Injil dan benar keimanannya, ketika datang Nabi Muhammad maka wajib untuk ikut Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kaum Yahudi, beriman kepada Taurat, walaupun benar keimanannya, ketika dapat datang Nabi Muhammad harus ikut Islam yang khusus ini. Tidak boleh tidak boleh berpegang teguh dengan Tauratnya, kemudian mengabaikan Islam Nabi Muhammad SAW. La yaqbalu min ahadin atau min ahadin dinin siwahu. Dia tidak menerima satupun agama apapun selain agama Islam yang khusus ini setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang berarti mencari ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, atau dalam arti lain, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbal minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kalian, bagi kalian agama kalian, yaitu Islam yang secara khusus telah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian kenikmatanku. Di antara kenikmatan itu syariat. Syariat itu kenikmat. Kalau antum mempelajari syariat, walaupun memang susah untuk mendalaminya, namun di balik kesusahan itu ada kenikmatan. Dan setelah mengetahuinya, itu kenikmatannya lebih. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian terakhir, wa qawluhu bil adillah, yaitu dengan dalil-dalil adalah jamak, bentuk plural dari dalil. Adillah itu bentuk plural, singularnya apa? Dalil. Wa dalil huwal mursyidu ilal maqlub. Dalil itu artinya adalah al-mursyid. Al-mursyid itu yang menunjukkan kepada yang teringinkan atau terpintakan atau termaksudkan. Jadi kalau misalnya ada hukum, apa hukum sholat wajib. Nah ini kan apa hukum sholat wajib? Ini kan langsung penghukuman atau penghakiman, ya kan? Langsung judgment. Nah, yang namanya penghakiman harus ada proses menuju penghakiman, kan? Apa prosesnya? Premisnya apa? Nah, premis inilah yang disebut sebagai dalil. Kalau dalam ilmu mantik itu ada, atau dalam ilmu logik, mantik itu kan Inggrisnya logik, ilmu argumentasi ya. Itu ada premis, kan? Premis itulah dalil. Ya. Kemudian hukumnya itulah konklusi. Nah, gitu. Jadi dalil itu mursyid. Mursyid itu yang menunjukkan. Mursyid itu seperti murabi ya. Ya kan? Kalau sufi itu dia mursyid pakainya. Ya. Kalau ikhwan muslimin pakai murabi. Ya kan? Kalau kita nggak tahu pakai apa. Wa huwa imma sam'i wa imma aqli. Dan itu huwa di sini adalah dalil. Dalil itu imma sam'i, bisa sam'i. Sam'i itu adalah naqli, terdengar. Sam'i dari pendengaran. Maksudnya apa? Wahyu. Dalil itu bisa dari wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, itu sam'i. Atau di artian lain naqli.
Ini ada nakli dan ada akli. Ya kan? Nakli itu apa? Dari kata apa? Nakola, yang puluh nakul. Kalau misalnya antum menulis suatu catatan misalnya, kemudian antum tidak menyebutkan referensinya, berarti tidak ilmiah, padahal antum nyontek. Nah, kalau menyebutkan, antum menulis apa? Saya nukil. Arti apa nukil? Memindahkan. Nakola itu memindahkan, membawa. Nah, jadi nakli itu perpindahan atau pembawaan dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah, itu dari nakli. Adapun dari akli itu dari nalar, akal. Sebenarnya akal di sini. Akal di sini. Pikiran di sini. Oke, akal pikiran. Ya, akal di sini. Coba orang bilang punya pikiran, punya, tapi akalnya nggak hidup, di hati nggak hidup, nggak merasa kasih, nggak merasa apa. Nakal dan akli, lawannya akal apa? Okol. Nakli dan akli. Jadi kalau dalam hukum syar'i, nakli itu Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dalil. Kalau akli seperti apa? Qiyas. Dan ada juga yang lainnya nanti, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, itu di usul fikih pertaburan. Dan kita tidak senang belajar itu. Baik, seperti itu saja. Ada yang mau bertanya? Jadi dalil itu bisa dari sami, bisa dari akli. Ada yang mau bertanya? Atau apa? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan kertas-kertasnya dimasukkan ke sini di box ini. Jam berapa? Atau mau bertanya? Atau tidak bertanya? Tidak bertanya? Atau saya tanya? Nah. Jadi tadi 3 masalah. 4 masalah. Masalah pertama adalah ilmu. Kemudian ilmu yang dimaksud ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah ma'rifat siapa? Ma'rifatullah. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi. Yang ketiga ma'rifatul Islam bil adillah. Baik. Tapi sebagian orang awam atau bahkan mayoritas manusia itu tidak bisa mengetahui segala hal dengan dalil, melainkan dengan taklid. Dan taklid itu tidak semuanya terlarang. Taklid tidak semuanya terlarang. Terkadang orang justru harus bertaklid karena memang dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui dalilnya. Jadi taklid memang tercela. Tapi taklid yang tercela itu ketika dia taklid tentang sesuatu yang seharusnya dia tidak boleh mengetahuinya kecuali dengan dalil. Ngerti? Nah, misalnya ini nanti antum merekapnya intinya taklid itu tidak semuanya tercela. Antum ketika melakukan mas'alul khuffain, oh ya ini nggak belajar, antum nggak belajar masalah khuffain, maaf. Itu yang hari Sabtu, Tapi misalnya, apakah Allah mempunyai tangan? Punya. Berapa? Ada 2 atau? Antum apa dalilnya? Nah, berarti antum taklid. Justru kebanyakan dari kita, maksudnya kebanyakan kondisi kita kondisi sebagai pentaklid, karena dan siapapun yang belum mempelajari atau belum menguasai bahasa Arab dan belum bisa membaca kitab-kitab syar'i, itu derajatnya sebenarnya masih derajat mukallid. Tapi itu satu sisi. Kalau dia berusaha untuk mengikuti dalil,
walaupun dia tidak bisa memahami bagaimana caranya menghasilkan kesimpulan dari dalil, tapi dia berusaha untuk menemukan dalilnya, mencari dalil, membaca buku, bukunya banyak dan sebagainya. Itu satu sisi mukhalif, satu sisi dia muntabi'ah. Begitu. Ya enggak? Jadi ada 3 posisi. Paling tertinggi mujtahid. Yang paling terkenal mukhalif. Yang diantaranya itu bisa menjadi faqih atau muntabi'ah. Nah, muntabi' ini itu sifat bisa ada di mukhalif, bisa ada di mujtahid. Jadi pahamin dulu, ada tiga kasta. Paling tinggi mujtahid. Mujtahid itu orang yang bisa berijtihad, paham dalil dan sebagainya. Yang kedua muntabi', ini nanti. Yang ketiga mukhalif, itu nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa dibaca cerita. Ini. Nah, muntabi' ini sifat muntabi' kan mengikuti Rasul kan, mengikuti syariat. Ini bisa ada di mukhalif, bisa ada di mujtahid. Dan mukhalif tidak semua mukhalif itu muntabi', tidak semua mujtahid itu muntabi'. Karena ada di antara mujtahid pintar sekali, bisa berijtihad, tapi dia tidak mengikuti Rasul. Maka justru ijtihadnya sengaja ini supaya bertentangan dengan Rasul dan kelompoknya yang digunakan. Ini mujtahid yang bukan muntabi'. Jadi muntabi' ini adalah sifat untuk mukhalif ataupun untuk mujtahid. Allah antum paham atau tidak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bet, kalau panggilan mas aja. mustahid itu jadi dia walaupun di peringkat atas itu nomor 1 itu, dia jadi bisa kedudukannya bisa lebih rendah dari yang 2 gitu ya tadi, dari muktabir begitu. Karena muktabir itu dia kan mengikuti ya. Iya, bisa aja seorang mujtahid yang dia berilmu tinggi, namun ternyata ilmunya memang dia gunakan justru untuk menghancurkan Islam atau untuk menjauhkan orang-orang dari sunnah Nabi. Ini justru lebih buruk dari orang awam dan lebih berbahaya. Oleh karena itu kelompok sesat yang isinya orang pintar itu jauh lebih membahayakan daripada orang-orang bodoh yang tunduk patuh. Dan lebih wajib diperangi orang sesat yang pintar-pintar ini. Ya kan? Mereka yang lebih wajib diperangi. Justru orang yang bodoh yang patuh itu jangan dicela begitu saja. Justru ajak mereka, bimbing mereka supaya jangan sampai ikut dengan orang-orang pintar namun sesat. Jadi kepintaran itu tidak menjadi mizan satu-satunya untuk menilai seseorang selamat atau tidak. Alhamdulillah mungkin untuk kenapa di Al-Quran banyak sekali menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam? Kisah Nabi Musa alaihissalam di dalamnya terdapat banyak sekali kisah yang memiliki ibrah. Ibrah itu bukan jarum artinya, ibrah itu jarum. Tapi ibrah itu artinya pelajaran, sesuatu yang lain dipikirkan. Disebabkan di sana terlukiskan banyak sekali karakter pembangkangan Yahudi terhadap Nabi. Dan karakter tersebut tentu saja yang namanya sejarah. Dan kisah Nabi Musa itu sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajarah, pohon. Dan pohon itu berbuah, bercabang, dan seterusnya. Dan berbuah nanti menghasilkan buah kembali menjadi sejarah. Berbuah kembali menjadi sejarah. Karena sejarah akan berulang. Kalau dalam bahasa Inggris apa? The history will repeat itself. Tapi the history will repeat it by Allah. Itu yang lebih sahih ya. Nah, sejarah tersebut akan berulang sampai sekarang. Dan seterusnya hingga hari kiamat. Kita pelajari dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Di dalamnya terdapat banyak sekali pembangkangan yang terus terjadi sampai sekarang dan itu tanda-tandanya ada dalam kisah-kisah dalam Al-Quran.
Mau tahu salah satunya apa ibroh untuk sekarang? Apa ini? Kabel kan? Dulu tongkat Nabi Musa gimana jadinya? Ular. Kemudian penyihir apa? Tali. Menjadi ular. Penyihir kan? Ini apa ini? Kabel. Hias kan? Sekarang bagaimana Yahudi berusaha untuk menghancurkan pikiran kaum muslimin, gimana caranya? Menyihir kaum muslimin dengan kabel, dengan TV, dengan HP dan sebagainya. Kita korbannya. Oleh karena ini kalau kita mengatakan ya TV nggak semuanya buruk, tapi kalau TV digunakan untuk kebaikan dakwah, itu justru menghancurkan mereka sebagaimana Nabi Musa menghancurkan penyihir. Begitu juga dengan Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kalau digunakan untuk kebaikan, itu sama dengan menghancurkan seolah-olah menghancurkan para penyihir Yahudi tersebut. Begitu. Itu satu kisah saja yang kita petik dan mungkin tidak banyak diambil. Dan mungkin saya dikatakan sesat karena menafsirkan seperti ini. Tapi ya terserah. Karena memang itu kenyataannya sejarah untuk dipelajari dan kita pikirkan itu terjadi sekarang atau kelak akan terjadi, sehingga kita tidak bisa mengatakan sejarah tidak boleh dipelajari atau di-ignore gitu saya kira. Saya bingung, bentar lagi mau pemilu tapi beberapa partai menunjukkan Islam tidak benar-benar Islam. Kalau golput dosa kan? Wallahu alam, saya tidak tahu dosa atau tidak. Tapi sekarang tidak ada partai yang bisa kita gunakan, kita kendarai untuk kemaslahatan yang setidaknya bisa menenangkan sedikit. Dan sekarang saya pikir bukan keadaan yang darurat untuk memilih secara nasional, karena semua itu telah diyahudikan, diatur oleh orang-orang tertentu. Kecuali kalau darurat seperti daerah, itu mungkin lebih mengerucut. Adapun untuk nasional itu sulit untuk dijangkau. Dan sekarang tidak ada partai yang masuk ke klarifikasi bagi kita, klasifikasi bagi kita untuk memilih secara darurat. Islamnya justru menunjukkan kekufuran untuk sekarang. Mempelajari musyari kan umumnya wajib. Nah, bagaimana nanti jika sudah takdirnya ajal namun ilmu yang dimiliki masih sedikit dan tentu berkorelasi dengan amal, semua ketidaktahuan kita itu dipertanggungjawabkan. Bagaimana solusinya? Di sini kita untuk sekarang, kalau untuk penanya ini jangan memikirkan ajal dekat, tapi jangan pikirkan ajalnya, tapi pikirkan apa yang sudah kita pegang sekarang untuk ajal yang dekat itu. Karena ilmu kita semuanya masih sedikit. Jikalau banyak, belum tentu kita mengamalkan semuanya. Nah, semua ketidaktahuan kita itu ada yang akan diminta pertanggungjawaban dan ada yang tidak. Karena tidak semua pengetahuan itu harus kita ambil dan harus kita amalkan. Jadi di sini keawaman seseorang itu, orang yang awam itu jangan memikirkan besok mati sehingga saya tidak punya apa-apa. Tapi mulai sekarang ubah. Karena bisa jadi orang yang tiba-tiba berubah, kemudian Allah beri hidayah, kemudian wafat, padahal amalnya sedikit, justru bisa jadi itu lebih baik daripada orang yang berlama mencari ilmu namun matinya suul khotimah. Karena di zaman sahabat juga ada yang baru masuk Islam syahadat kemudian ikut perang mati, Allah catat sebagai syahid. Jadi jangan pikirkan itu, namun pikirkan sekarang apa yang telah kita pegang dari bekal. Dan bukannya dengan ilmu, mulai dari sekarang berijtihad atau berjuhud, bergiat diri untuk mencari ilmu, dan Allah Maha tahu. Innallaha la yakhfa 'ala syai'in. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup darinya, tidak tersembunyi darinya apapun yang ada di bumi dan di langit. Jadi Allah Maha tahu. Innahu 'alimun bi dzati sudur. Sesungguhnya Dia Maha tahu apa yang ada di dalam dada.
Pada fardu kifayah, apakah ada batasan tertentu jumlah atau area orang yang menguasai suatu ilmu tersebut? Apakah cukup jika hanya ada satu orang yang menguasai di satu negara? Jika negara tersebut luas dan ilmu tersebut dibutuhkan untuk tiap-tiap desa, maka satu orang saya tidak mungkin cukup. Ya, tapi ini cover areanya. Kalau misalnya cover tersebut mencukupi secara perkiraan saja, nah ini tidak masalah. Namun kalau untuk satu negara, misalnya hanya ada satu orang yang mahir dalam perkara jihad, itu tidak cukup, tidak boleh, tidak cukup. Karena perkara jihad itu dibutuhkan untuk setiap kota, dibutuhkan setiap kota. Untuk masalah khilafiyah, jika kita termasuk orang yang tidak menguasainya, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tidak terjebak ke dalam taklid? Jangan antum kira orang yang mengetahui masalah khilafiyah dia tidak taklid. Jangan antum kira gitu. Banyak orang yang tahu masalah khilafiyah, paham dan sebagainya, dia tetap bertaklid pada satu imam dan sebagainya. Karena apa? Karena masalah khilafiyah yang dia pelajari hanya untuk dia semata agar mazhabnya dia tidak disalahkan. Dan ini yang khotir, bahaya. Jadi jangan dikira orang yang pintar itu tidak bertaklid. Nah, yang dikira orang pintar banyak yang bertaklid. Dan banyak yang mengklaim dirinya tidak bertaklid, karena dia bertaklid. Keterjebakan dalam taklid di sini apa maksudnya? Kalau taklid buta, naudzubillah min dzalik, itu bukan dari masalah khilafiyah kita tahu apa enggaknya, tapi dari keikhlasan kita sebenarnya. Karena banyak orang yang, dan juga dari latar belakang sebenarnya. Keikhlasan seseorang, jika memang dia ikhlas menuntut ilmu, Allah akan memberkati dia dan akan memberi dia pengetahuan juga kelapangan dada. Adapun orang yang tidak ikhlas, meskipun dia tahu perkara khilafiyah, dia tidak akan lapang dada. Kemudian latar belakang juga, seperti pendidikan, lingkungan, itu juga berpengaruh pada sikap taklid seseorang. Karena jika terdidik sedari kecil untuk benar-benar turun terhadap kiai sama sekali, itu akan sampai membesar tumbuh dan itu sulit untuk ditinggalkan. Itu banyak sekali terjadi. Jadi keterjebakan ini bisa disebabkan pendidikan juga, latar belakang atau lingkungan. Kadang pricing lingkungan yang memang misalnya mazhabnya Hanbali misalnya, ketika dia memilih ternyata orang Syafi'i, ternyata dipres, ditekan, tidak diterima oleh lingkungannya. Jadi mau nggak mau dia harus ikut mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Sekian dari saya. Subhanallah.